Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman semua dari wartawan dan media. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya Laksamana Muda TNI Iwan S. Nurwanto, Panglima Koarmada II. Pada pagi hari ini saya atas perintah dari Bapak Kasal untuk melaksanakan joint press conference berkaitan dengan pelaksanaan salvage KRI Nanggala yang mengalami kedaruratan dan tenggelam pada tanggal 21 April yang lalu. Karena ini adalah merupakan joint press conference, maka pagi hari ini saya didampingi oleh Atase Pertahanan Tiongkok, Senior Kolonel Chen Yongjing, dan juga Komandan Gugus Keamanan Laut selaku Komandan Gugus Tugas Salvage KRI Nanggala 402, yaitu Laksamana Pertama Igung Putu Alit-Jaya. Saya juga didampingi, sebenarnya ada lagi yang mendampingi dari pihak Tiongkok adalah Wakil Konsulat Jenderal Bapak Mi Yun Chai. Beliau ada di belakang. Juga saya didampingi oleh pejabat dari Koarmada II, Asisten Intelijen Kolonel Risahdi, Asop, Asisten Operasi Kolonel Edi Haryanto, dan juga Komandan Lanal Denpasar Kolonel Komang. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kami berdua, saya dari pihak Angkatan Laut, dalam hal ini adalah Koarmada II yang bertanggung jawab karena di wilayahnya di Koarmada II, bersama dengan Atase Pertahanan Tiongkok, bersama-sama akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan operasi salvage ini. Sebelum kita memulai, tentunya kita sebagai umat yang beragama, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mengucapkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sampai dengan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti joint press conference progress salvage KRI Nanggala 402. Dan juga mari kita sebelum memulai bersama-sama untuk hening sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendoakan para arwah prajurit pengawal KRI Nanggala 402 yang telah gugur dalam melaksanakan tugas beberapa minggu yang lalu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yang keduanya, saat ini juga kita masih dalam suasana bulan Syawal, yang beberapa hari lalu kita yang khususnya untuk yang umat muslim melaksanakan Idul Fitri. Untuk itu saya pribadi
sebagai Panglima Armada 2 beserta staf mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin apabila kami ada kesalahan ataupun kekhilafan. Rekan-rekan, teman-teman wartawan yang saya hormati, pada press conference ini saya akan mengawali dengan menyampaikan gambaran kegiatan secara umum yang nantinya dilanjutkan dengan penjelasan dari Atasé Pertahanan Tiongkok di Jakarta, Senior Kolonel Chen Yongjin, terkait dengan aset-aset salvage dari Tiongkok dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini. Setelah itu, saya akan memberikan perkembangan operasi salvage secara mandiri, secara rinci juga. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Laut pada saat press conference hari Minggu tanggal 25 April 2021 yang lalu, bahwa KRI Nanggala telah dinyatakan isyarat Sapsang karena KRI Nanggala telah dipastikan tenggelam saat itu. Proses pencarian KRI Nanggala telah melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Bantuan diberikan oleh negara-negara sahabat, diantaranya dari Singapura, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat. Selain itu juga pencarian didukung oleh dari institusi dalam negeri, diantaranya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian dari Basarnas, Bangkamla, dan semuanya itu adalah bertujuan untuk humanitarian assistance, untuk kemanusiaan. Dari semua kegiatan-kegiatan bantuan dari negara sahabat dan juga institusi terkait, kami mengucapkan, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas diteruskan oleh MV Selanjutnya, setelah dilaksanakan identifikasi lebih lanjut, maka bagian-bagian dari KRI Nanggala telah ditemukan, di mana posisi dari bow section atau haluan, di mana posisi dari sail section atau anjungan, dan di mana posisi dari stern section atau buritan. Di slide ini kita bisa melihat, ini adalah tempatnya bow section. Ini yang di haluan, ini adalah stern section atau buritan, dan ini adalah sail section atau anjungan yang ada nomornya 402. Kita bisa mengetahui juga berapa jarak sebenarnya antara bagian-bagian satu dengan lainnya. Antara haluan dengan anjungan ini kurang lebih 107 meter. Kemudian antara haluan dengan datum, di mana perkiraan kapal selam mengalami kedaruratan, itu kurang lebih 47 meter. Dan juga antara stern atau buritan dengan sail section itu kurang lebih 36 meter. Kemudian Bapak Kasal atau Kepala Staf Angkatan Laut memerintahkan untuk membentuk gugus tugas salvage KRI Nanggala 402, sehingga ditunjuklah Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Igun Putu Alit Jaya untuk menjabat sebagai Komandan Gugus tugas salvage KRI Nanggala tersebut, dan langsung beraksi dengan membawa unsur-unsur
yang memang itu disiapkan untuk melaksanakan kegiatannya di perairan Bali. Rekan-rekan, perlu disampaikan bahwa operasi salvage ini adalah operasi yang bersifat umum, bersifat SAR, kemanusiaan. Operasi ini terbuka untuk umum, siapapun yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seperti yang pertama saya sampaikan, bahwa negara-negara sahabat Malaysia, Singapura, Australia, bahkan Amerika yang jauh di sana pun langsung beraksi untuk membantu Indonesia yang mengalami kedaruratan untuk kapal selamnya. Mengapa begitu cepat? Karena kami langsung berkomunikasi dengan Ismerlo, license office untuk rescue, untuk kapal selam yang ada di Amerika, dan langsung memberikan pengumuman secara internasional, siapapun yang terdekat dengan posisi dari kapal selam mengalami daruratan, mereka langsung bisa aksi. Untuk itu mengapa langsung saat itu juga negara-negara memberikan informasi kepada Indonesia untuk bisa membantu. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya persilahkan kepada Atase Pertahanan Tiongkok, Senior Kolonel Chen Yongjing, untuk menyampaikan aset-aset salvage dari pihak Tiongkok serta kegiatan operasi salvage yang telah dilaksanakan selama ini. Pak Chen, saya persilahkan. 各位媒体的朋友、女士们、先生们，上午好。 Teman-teman dari kalangan media, yang saya hormati, selamat pagi. 首先，我要衷心感谢印尼海军第2舰队司令伊斯诺万托少将的热情邀请和情况介绍。 Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panglima Koarmada II TNI AL Laksamana Iwan Iswanto atas undangannya dan juga sudah memperkenalkan saya. 中方舰艇编队协助救援南加拉402号失事潜艇的有关情况。 Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pekerjaan kapal-kapal Tiongkok dalam membantu tugas salvage KRI Nanggala 402. 中印尼是全面战略伙伴，两国有着重同挑、轻同提的友好传统。 Tiongkok dan Indonesia adalah mitra strategis komprehensif. Kedua negara mempunyai tradisi saling membantu, sebagaimana yang dituturkan dalam kepada Indonesia, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dipuji. 4月21日，南加拉402号潜艇在巴厘岛以北海域执行训练任务期间失联，引起中方高层的高度重视和关切。 Pada tanggal 21 April tahun di Laut Utara Bali saat印尼宣布潜艇失事后，习近平主席在第一时间向佐科总统致慰问电。 魏凤和国务委员兼国防部长向普拉博沃国防部长表示慰问。 Anggota Perangkat Menteri Pertahanan Jenderal Wei Fenghe juga mengucapkan belasungkawa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 中方与印尼方保持密切沟通，并于4月26日派出海军舰艇编队前往失事海域协助救援。 1
下目标勘察。 dan segera melakukan observasi terhadap objek di bawah laut setelah bertemu dengan kapal penelitian Tansuo 2号 dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok yang dilokasi pada malam Mei, 并通过我驻印尼10号与现场通联、资料、物品移交等业务交流机制。 mereka besar Tiongkok di Indonesia. 参与此次救援任务的中方舰艇编队由海军南拖195船、863船以及中科院探索2号科考船搭载深海勇士号潜器组成。 Kapal-kapal Tiongkok yang ikut serta dalam tugas search and rescue ini terdiri dari Nantuo 195 Angkatan Laut, kapal 863 Angkatan Laut, serta kapal penelitian Tansuo 2号 Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok yang membawa alat penyelam Shenghai Yongshi. 编队还加强了潜水分队、医疗分队、搜救特装操作分队等数十人。 Selain itu, kapal-kapal kami juga memperkuat puluhan personel termasuk tim penyelam, tim medis, tim operasi alat search and rescue, dan lain-lain. 截至今日，深海勇士号潜器已进行13次水下作业，基本摸清了失事潜艇残骸水下状态，收集了大量的图片、视频资料，成功打捞出了轻型部件如救生筏等物品，并及时移交印尼方面。 Sampai hari ini, alat penyelam Shenghai Yongshi sudah melakukan 13 kali operasi di bawah laut. Secara mendasar, sudah mengetahui keadaan perlindungan kapal selam di bawah laut saat ini, menimbulkan banyak gambar dan video, dan juga sukses mengangkat bagian-bagian yang ringan seperti life raft. Dan semua itu sudah diserah terimakan ke pihak Indonesia pada waktu pertama. 中方舰艇编队展开救援行动以来，同印尼军方密切合作，双方先后召开了4次协调会，就救援进展情况保持密切联系。 Kapal-kapal kami bekerja sama erat dengan TNI AL selama menjalankan tugas salvation. Dan kedua pihak sudah menyelenggarakan 4 kali rapat koordinasi menjaga komunikasi yang erat mengenai proses salvage. 当前，编队已从水下目标勘察阶段转入打捞攻坚阶段。 Saat ini, tugas kapal kami sudah beralih dari tahap observasi ke tahap pengangkatan. 大家都知道，大深度水下打捞作业是世界性的难题。我们将根据水下目标状态，结合编队能力实际，竭尽全力组织水下打捞作业。 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengangkatan di bawah laut yang sangat dalam adalah masalah yang rumit di seluruh dunia. Kami akan terus melaksanakan pengangkatan di bawah laut berdasarkan keadaan nyata di bawah laut dan juga kemampuan kapal-kapal kami sendiri. 以上就是我要介绍的情况。再次感谢各位媒体朋友。 Demikian adalah yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Atan, Senior Kolonel Cheng Yongqing yang sudah menyampaikan bagaimanakah aset-aset yang dimiliki oleh pihak Tiongkok dalam melaksanakan salvage operation ini, dan juga bagaimana progres yang sudah dikerjakan oleh kapal-kapal mereka. Berikutnya saya akan menyampaikan ataupun sedikit mengulangi apa yang disampaikan oleh Senior Kolonel Cheng Yongqing tadi itu, bahwa 3 kapal
yang dimiliki oleh sahabat negara Tiongkok ini, kapal tersebut yang dua pertama, Yang Xingdao, ini adalah kapal ketiga ini adalah scientific salvage, itu dari pihak negara China yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Tapi mereka mempunyai kemampuan-kemampuan yang memang tujuannya adalah untuk melaksanakan, salah satunya adalah untuk melaksanakan salvage terhadap kedaruratan yang ada di bawah. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, mereka didampingi terus oleh unsur-unsur yang disiapkan oleh Angkatan Laut, dalam hal ini dari Ko Almara II, yaitu 6 kapal perang kita, diantaranya satu dari vessel Rigel yang memang merupakan kapal survei hidroceanografi, yang tadi saya sampaikan bahwa dari beam sonar yang diberikan oleh kapal Rigel inilah yang memberikan data pasti di mana keberadaan dari KRI Nanggala, yang kemudian diserahkan kepada MV Ship Rescue yang dari Singapura. Kemudian ada KRI Ulyo Sudarso, kemudian KRI Hasan Basri, KRI Teluk Banten, KRI Pulau Rengat, dan juga KRI Soputan yang merupakan kapal tunda samudra. Teman-teman wartawan dan juga media, tadi disebutkan bagaimanakah tugas-tugas atau operasi yang dilaksanakan oleh mereka, kapal-kapal dari Tiongkok. Untuk Tansuo ER, mereka melaksanakan survei bawah laut, dasar laut, yang dalamnya kurang lebih 839 meter. Apa yang didapatkan dari scan bawah laut dengan jarak panjang 2,5 km dan lebarnya 2,5 km dan panjangnya 3,7 km tersebut tidak jauh beda dengan data yang diberikan oleh KRI Rigel kita, tidak beda. Begitu juga penggambarannya, kita bisa melihat di sini adalah tempatnya haluan, kemudian di sini tempatnya anjungan yang ada tulisannya 402, kemudian di sini tempatnya buritan atau stern section. Dan ada satu hal di sini, tempat kita menamakan crater atau kawah yang lebarnya kurang lebih diameternya kurang lebih 38 meter dengan kedalaman kurang lebih 10-15 meter. Ini yang sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa sebenarnya kawah tersebut. Lanjut, bahwa kapal Tansuo ER, kapal yang dari Dinas Sipil Tiongkok, melaksanakan penyelaman dive operation pertama. Ini tugasnya adalah melaksanakan investigasi tentang keberadaan bow section, stern section, sail section. Mereka mengecek betul DSV atau Deep Submersible Vehicle dengan kedalaman 839 sesuai informasi itu adalah peralatan yang diawaki oleh mereka, sehingga mengapa mereka dapat melihat secara langsung, mengarahkan secara langsung di mana posisinya. Kemudian untuk dive operation kedua, ini pelaksanaan tidak langsung ya, misalnya sehari terus 2 kali tidak bisa. Jadi sehari pelaksanaan ini, nanti ditunda lagi pelaksanaan ini nih, karena tidak bisa langsung. Melaksanakan pengukuran batimetrik dan side scan sonar menggunakan wahana Deep Submersible Vehicle. Tetap mereka melaksanakan fokus kepada tempat-tempat yang memang dituju oleh mereka. Lanjut, kemudian dive operation 3, mereka mencari posisi untuk pengangkatan, titik-titik pengangkatan di mana kira-kira mengangkatnya itu, di manakah kira-kira selingnya itu dapat dicantolkan di badannya itu.
Kemudian untuk dive operation keempat, fokusnya adalah pada crater atau kawah ini. Kawah ini yang difokuskan. Mereka belum bisa menemukan apa sebenarnya di dalamnya, karena memang ini posisinya gelap. Seperti yang dilihat di dalam slide ini, posisinya gelap, kedalaman kurang lebih 10-15 meter, pun sampai sekarang masih belum tahu apa sebenarnya di sana. Lanjut. Kemudian adalah tetap fokus pada area di dalam kawah dan memperluas area pencarian menggunakan side sonar scan. Ini fungsinya apa? Kok masih muter-muter terus? Karena sampai saat ini, selain bow section, selain stern section, selain sail section, masih ada satu lagi yang belum ditemukan. Di mana itu? Yaitu posisi pada pressure hole-nya, yang tengah-tengah yang besar, yang kurang lebih panjangnya 45 meter, yang sampai sekarang masih belum tahu di mana posisinya. Karena ingat bahwa dasar laut ini kalau melihat dari kontur yang ada, dasar laut ini adalah merupakan bukan batu, tetapi mud atau lumpur. Sehingga mengapa, nanti ada foto-foto juga di sana akan saya sampaikan, sehingga mengapa bagian-bagian dari sail section tadi itu, stern ataupun bow section itu ada bagian-bagian yang tertimbun oleh lumpur yang ada. Lanjut. Ini adalah hasil investigasi tim Tansu Elhau yang langsung bisa melihat di manakah posisinya, apakah yang kelihatan di sana itu. Kita lihat di sini. Ini dihadapkan dengan gambar yang sebenarnya dari keselam Kepas Cakra. Ini adalah dari lambung kiri, lambung itu sebelah, lambung kiri dari kapal selam. Di sini ada tangki udara tekanan tinggi, dan di sini ada ruang torpedo. Ruang torpedo di haluan sini juga, di depan sini, di tengah-tengah. Ini adalah yang bagian haluan, bow section. Lanjut. Kemudian bagian haluan ini juga masih haluan. Kita bisa melihat di sini, ini adalah ruangan torpedo haluan. Jadi kalau melihat di sini, berarti ada patah di depannya pintu masuk untuk masuk ke kapal selam. Jadi yang saya gambarkan kemarin, bahwa ini anggaplah ini kapal selam, ini yang ini depannya, ini yang belakangnya. Maka di sini yang putih, ini anggaplah putih, ini adalah pintu untuk masuk. Pintu untuk masuk orang ke dalam kapal ini. Maka yang patah adalah di sininya, di depannya sini. Karena di sini adalah batas antara pintu masuk ini dengan torpedonya. Di sini ada patahnya di situ. Ini kalau kelihatan dari sininya. Kemudian ada cylindrical hydrophone array. Ini yang kelihatan, ini salah satunya di sini. Ini ada di depan ini, di depan sini, di sini. Lanjut. Kemudian masih di haluan juga. Ini memperlihatkan di dalamnya ruang torpedo. Saya menyampaikan begituan, di ruang torpedonya ini ada tangki pembuang sampah. Mengapa kok ada tangki pembuang sampah? Jadi kalau kita berlayar laut, kita diizinkan untuk melaksanakan buang sampah sembarangan. Jadi angkatan laut mentaati itu. Jadi tak sembarangan kita membuang sampah selesai kegiatan, kemudian sampahnya dibuang, bisa saja, tetapi itu mengotori laut kita, dan itu merupakan perilaku yang tidak terpuji. Sehingga mengapa semua barang-barang yang sudah dipakai dikumpulkan di dalam tas kresek, kemudian nantinya dimasukkan ke tangki pembuang sampah ini. Pada kedalaman tertentu kita keluarkan, dan itu dimasukkan masuk ke dalam laut, tidak lagi muncul ke permukaan. Ini adalah tempatnya, ada di ruang torpedo. Itu di sebelah bawah dari ruang torpedo. Lanjut. Nah, ini adalah bagian anjuran atau sail section. Sail section ini posisinya ini, maaf, ini posisi yang sebenarnya dilihat oleh Tansu Elhau. Ini posisinya, kalau saya menggambarkan posisinya begini.
Lihat ke bawah begini, sebenarnya berdiri begini, ini adalah pintunya. Ini pintunya ada di sebelah kanan sini. Jadi dia terlepas. Ini geladak, maksudnya geladak adalah tempat kita berpijak. Kalau kita jaga di atas, tempatnya kita berpijak di situ. Lanjut. Kemudian selain bagian anjungan ini, bagian anjungan begini ini juga ada antena radar. Radar ini berada di anjungannya. Ya, maaf saya tidak membawa market ya. Kalau bisa ada market kapal selam itu akan saya sampaikan. Jadi ini anggap kapal selam ya. Ini depannya, ini belakangnya, yang atasnya sini. Nah, di anjungan sini, di sailnya ini yang ada di atasnya nomor 402 itu ada alat-alat angkat di situ. Ya mulai dari periskop, antena komunikasi, snorkel, radar, kemudian ada ESM, ada di situ semua. Tapi peralatan ini kalau nggak dipakai, dia dimasukkan sehingga rata dengan anjungannya. Kalau dia dipakai, baru dinaikkan ke atas. Nah, ini salah satunya adalah antena radar itu. Lanjut. Ini adalah stern section atau buritan. Kalau di gambar kapal selam yang sebenarnya ini adalah kemudi vertikal. Jadi untuk digerakkan kalau kita mau belok kiri kanan pakai ini. Kemudian adalah kemudi horizontal belakang, karena yang di haluan juga di depan itu ada kemudi horizontal, haluan depan itu. Kemudi selam timbul untuk menyelam dan juga untuk timbul. Itu ada di sana. Nah, ini yang vertikal. Ini. Nah, ini adalah kemudi vertikalnya. Salah satunya di atasnya ada tempatnya ini. Ini adalah ada pengikat di sini untuk keamanannya kabel torpedo pada saat ditembakkan. Lanjut. Nah, ini adalah propeller kapal selam kita yang ada di sini, propellernya. Jadi secara detail Tansuo melaksanakan operasinya sedemikian jauh 839 yang membutuhkan pikiran tenaga. Dapat dibayangkan kita kalau Bapak Ibu untuk masuk ke kedalaman nyelam saja 10 meter, 30 meter, kepikiran enggak? Ini masuk sampai 839, bisa dibayangkan bagaimana untuk psikologisnya mengendarai itu. Lanjut. Nah, ini adalah life raft. Life raft ini bisa digunakan. Sebenarnya ada dua life raft. Ini posisinya di sini, di depan sini. Jadi ada yang agak tinggi di sini. Life raft ada 2 buah. Jadi dia digunakan kalau kita mengalami kedaruratan pada posisi yang memungkinkan dia bisa dilepaskan. Ada alatnya di bawah untuk melepaskan. Nah, ini dia diambil oleh lumpur. Selamatan sudah ditali, clean, maaf tidak saya bawa ke sini karena beratnya kurang lebih 700 kg. Satu buah ini ada di sini ini. Ini untuk misalnya kapal kita mau personel kita mau escape, maka itulah nanti akan diikuti ke atas, kemudian dinaiki di atasnya kapal ini untuk life raft ini. Lanjut. Operasi saat ini, bagaimanakah saat ini yang dilaksanakan? Bahwa tadi yang saya sampaikan, Tansuo Erhao sudah mengangkat bagian life raft KRI Nanggala. Posisinya sekarang ada di KRI Teluk Banten, sudah kami simpan dengan baik sebagai bukti bahwa kapal-kapal dari negara sahabat kita dari Tiongkok sudah melaksanakan tugasnya. Belum ada bagian-bagian besar lain yang diangkat. Maksud saya, bow section, sail section, stern section itu belum bisa diangkat sampai sekarang. Lokasi badan tekan atau pressure hull secara pasti belum dapat digambarkan. Kami hanya memperkirakan saja saat ini. Mungkin posisinya, mungkin, saya ulangi, mungkin posisinya ada di kawah tersebut, di
di crater yang berdiameter 38 meter dengan kedalaman mungkin kurang dari 10 sampai 15 meter kedalamannya. Itu pun masih belum bisa masuk ke dalamnya karena memang situasinya sulit untuk bisa ke sana. Juga masih belum tahu apakah yang ada di kawah tersebut. Kemudian sudah beberapa kali ini Tan Suo Erhao mencoba melaksanakan pengangkatan sil atau anjungan. Mereka memperkirakan bahwa beratnya sil atau anjungan ini adalah kurang lebih 18 ton. Bayangkan 18 ton dibawa dari bawah diangkat ke atas. Yang memasang adalah robot, bukan manusia, pakai sling Staldrat, dikaitkan di mana-mana tempatnya itu untuk mengangkat. Hari pertama pengangkatan, setelah masang-masang semua sudah oke, dipasang, putus slingnya, tidak mampu. Dengan perkiraan sling-sling yang dipasang tersebut, mereka memperkirakan mampu mengangkat 18 ton. Ternyata putus. Sehingga mengapa mereka mengkalkulasi ulang, mungkin kalau beratnya 18 ton, jadi mungkin lebih dari 20 ton. Sehingga saat ini mereka masih berusaha untuk memasang sistem ada dengan penambahan yang ada. Kemudian bagian yang dapat diangkat adalah kemungkinan yang dapat diangkat adalah bagian dari, jadi saat ini mereka masih berharap mempunyai kemampuan untuk bisa mengangkat sil anjungan itu atau bagian buritan. Rekan-rekan semuanya, tidak mudah untuk mengangkat itu karena kedalamannya yang demikian. Dan mereka memperkirakan bahwa sil yang masih ada radar yang tadi itu mungkin masih tergabung atau terikat dengan badan-badan yang lain, sehingga mengapa beratnya yang seharusnya itu adalah hanya anjungan saja. Kalau kita bisa melihat, ini maaf, itu juga di belakang sana ada gambarnya Nanggala, ini juga di Nanggala. Mereka memperkirakan bahwa anjungan atau sil section tersebut itu hanya ini saja. Yang beratnya 18 ton bisa lebih dari 18 ton. Mungkin beratnya masih besar dengan yang lainnya. Dan ingat, ini ada periskop navigasi, ada snorkel, ada radar, ada periskop terbang, ada antena komunikasi. PSM-nya sudah, maaf, saya tangan kiri, PSM-nya sudah lepas ini, tapi batangnya masih di dalam. Yang terlihat itu adalah batangnya pecel, walaupun dalamnya rendah tapi sangat kuat. Lanjut, itu adalah yang saya sampaikan saat ini. Kemudian barang-barang apa saja yang telah kita ambil, ini juga sudah kita displaykan beberapa. Ini mulai dari antena ASM, ini yang saya sampaikan di sini. Kemudian pelindung kabel torpedo. Maksudnya pelindung kabel torpedo itu apa? Ini ada di posisi belakang yang tadi saya sampaikan di kemudi vertikal itu. Jadi kalau kita menembakkan torpedo, kita manuvra karena ini adalah wire guided, maka jangan sampai kabelnya kena propeller, maka kabel ini yang berfungsi untuk menjaga kabel tersebut tidak mengenai propeller sehingga putus nantinya. Ini kemudian inilah untuk personal live stream yang dimiliki oleh personil. Kemudian ini adalah hidrofon untuk passive ranging sonar yang ada di
haluan juga, ini juga bisa ada yang dianjungkan posisinya. Kemudian ini plat badan luar, maksudnya plat badan luar itu adalah di posisi di anjungan. Ini posisinya di anjungan, ini ada. Kemudian ini kunci pengunci untuk kalau kita membuka kembali memang sudah terkunci kuat. Lanjut. Kemudian technical handbook, ini adalah buku-buku panduan, sama juga ini, dan juga live raft saya itu yang sudah diangkat, yang sekarang posisinya ada di kapal KRI Teluk Banten, yang kami tidak memungkinkan untuk membawa ke sini karena beratnya kurang lebih 700 kg. Lanjut. Demikian rekan-rekan dan teman-teman wartawan media yang dapat kami sampaikan, baik dari pihak sahabat kita. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.